Hilangnya seorang pemuda selama 9 hari dan bercerita tentang kejadian menegangkan selama bertahan hidup di hutan Amazon yang dijuluki paru-paru dunia. Karena merupakan hutan tropis yang punya kontribusi menghasilkan 30% oksigen dari total yang ada di bumi ini, Ada beraneka ragam flora fauna hidup di hutan seluas 5,5 juta kilometer persegi tersebut yang membentang di 9 negara Amerika Selatan. Brazil, Kolombia, Peru, Venezuela, Ekuador, Bolivia, Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis. Selain kaya keanekaragaman hayati, hutan Amazon juga nyimpen banyak cerita misteri. Ikuti terus video ini sampai habis dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cibo, terima kasih sudah kembali di sini. Dan kali ini kita akan sedikit mengeksplor tentang keragaman hayati dari hutan Amazon serta beberapa misteri yang ada di dalam hutan tersebut, Kita awali dari sungai mendidih. Di Amazon terdapat sungai yang airnya punya suhu tinggi, namanya Mayantuyacu. Terletak di hutan Amazon yang masuk bagian wilayah negara Peru. Dilansir dari National Geographic, sungai ini membentang sepanjang 6,24 km, Suhu sungai sangat tinggi mencapai 200 derajat Fahrenheit atau setara 93 derajat Celcius. Mamalia kecil seperti reptil dan hewan amfibi lainnya seringkali ditemukan mati terpanggang di bibir sungai. Goks, kebayangkan panasnya, ya setara dengan air mendidih lah. Kalau di sini mungkin nggak perlu repot-repot masak air kali ya, Semisal mau ngerebus telur ya tinggal cemplungin aja. Tunggu sebentar, mateng, kupas, makan. Nah, buat kaum gretongan seperti kami, butuh tempat buat nongkrong, tinggal bawa kopi mentah sama teh dan gulanya. Jangan lupa udutnya. Nongkrong deh di situ. Tapi jangan salah fungsi juga nih. Mentang-mentang mantan kalian itu nyebelin, kalian bujuk aja ke sana terus dicemplungin aja ke situ. Menurut ahli geofisika bernama Andres Ruzzo yang menulis buku berjudul The Boiling River: Adventure and Discovery in the Amazon, temperatur suhu di sungai mendidih itu dapat berubah dalam 1 hari, Dan ketika malam hari, suhunya kembali mendingin. Andai aja sungai ini dekat dengan gunung berapi aktif kali, mungkin gak bakal banyak yang tanya. Soalnya, gunung berapi aktif yang terdekat dari sungai itu, jaraknya itu sekitar 643 km. Terus gimana caranya tuh sungai mendidih? Jangan-jangan para roh di sana itu siang hari ngerendam diri kali ya, mengingat mereka kan terbuat dari api. Nah, kalau di Ciater Air Panas Indonesia kan jelas deket banget tuh sama gunung berapi. Fenomena itu jelas nggak masuk akal jadinya, bikin banyak orang bingung. Selain itu, masyarakat lokal juga percaya nih bahwa kalau sungai tersebut itu merupakan sumber kekuatan spiritual dan jadi tempat tinggal bagi para roh penghuni hutan. Jadi ceritanya, Sungai Mayantuyacu ini ada di hutan hujan yang super lebat nih, Makanya orang-orang suku Asaninka, suku pribumi yang tinggal di sana itu menganggap sungai ini kayak tempat suci gitu, kayak tempat sakral gitu. Mereka percaya bahwa airnya ini punya kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Katanya air di sungai ini tuh bisa nyembuhin berbagai macam penyakit. Jadi kalau kamu sakit tinggal minum air dari sungai Mayantuyacu itu, Kayak minum ramuan yang super mujarab gitu. Sakti banget itu sungai. Tapi ya ingat ya, ini masih mitos dan kepercayaan dari penduduk setempat. Belum ada bukti ilmiahnya sih. Tapi cerita tentang sungai Mayantuyacu belum kelar nih, Ada lagi nih, sebuah tempat keren yang disebut Pozo de El Chura atau Sumidero. Ini semacam kolam alami yang terbentuk di tepi sungai dan airnya bening kayak kolam penyembuhan alami gitu. Jadi katanya nih, kalau kamu mandi di kolam ini, dia bisa membersihkan energi negatif dan bikin kamu merasa fresh. Bisa dibayangin mandi di kolam ajaib di tengah hutan hujan bisa berguna buat kamu yang belum sempat diruqyah. Bisa jadi alternatif kan buat bikin kabur tuh jin-jin yang nginep di badan kamu. Tapi ya, ingat, kekuatan penyembuhan dan energi positif di sungai ini masih lebih ke mitos dan kepercayaan setempat. Jadi, jaga sikap skeptis kalian dan tetap menghargai budaya serta tradisi mereka, oke? Digadang-gadang juga hutan Amazon ini dihuni oleh laba-laba raksasa dengan bentang kaki 1,8 meter. Segede apa itu?
Meski belum dikonfirmasi keberadaannya, ditemukan seekor tarantula gede yang ditemukan di sana, Bo. Seperti yang kita tahu nih, kalau tarantula itu kan makannya serangga. Nah, hewan tarantula ini tuh nggak hanya makan serangga, melainkan juga hewan besar lainnya termasuk mamalia. Dan salah satu yang sempat diabadiin adalah memangsa hewan mamalia berjenis oposum. Hutan Amazon memang menjadi tempat tinggal beberapa kelompok manusia. Pada tahun 2018, Survival International, yaitu sebuah organisasi yang peduli dengan suku-suku terpencil di dunia, mencatat sekiranya terdapat 1 juta orang yang menghuni hutan Amazon. Mereka terbagi menjadi 400 suku di hutan tersebut. Dikatakan hingga kini ada satu suku yang masih ditanyain nih, Bo. Dengan ciri fisik itu orangnya tinggi, kulitnya putih, dan matanya biru. Seperti apa pastinya mereka dan bagaimana cara mereka bertahan hidup di hutan belantara masih jadi misteri. Percy Fawcett adalah tentara yang lebih dikenal sebagai seorang petualang. Dia pergi ke Brazil untuk memetakan area hutan di perbatasan Brazil dan Bolivia. Pada tahun 1901, Percy bergabung dengan Royal Geographical Society untuk belajar metode survei dan pemetaan. Ia memiliki teori tentang kota Z yang tatanan masyarakatnya kompleks dan melampaui masanya. Lalu pada April 1925, Percy ngajak putranya nih, Bo, membentuk sebuah tim untuk menemukan kota Z tersebut. Ya, mirip-mirip kayak film Indiana Jones kali ya. Naasnya, Percy dan seluruh tim hilang tanpa jejak. Kurang lebih total orang yang ada di dalam tim Percy, termasuk Percy dan anaknya itu, berjumlah 200 orang lebih. Hingga sampai saat ini, keberadaan mereka itu nggak ditemukan. Kira-kira menurut kalian, apa penyebab hilangnya mereka sih? Coba kita spekulasi di kolom komentar. Hutan Amazon juga dikenal punya ular-ular raksasa seperti katanya anaconda. Menurut pengakuan suku lama Amazon di sana, hanya terdapat ular yang panjang tubuhnya 48,8 meter dengan lebar kepala 1,8 meter, Bo. Dan dikatakan bahwa ular itulah yang terbesar yang pernah ditemukan di Amazon. Namanya bukan anaconda, namanya Yakumama, sejenis ular piton gitulah. Panjangnya itu 35 meter. Kemudian pada tahun 2009 dia sudah tumbuh menjadi 39,9 meter. Mengenai ular yang disebut anaconda masih bersifat ambigu dan bias. Karena para peneliti memang belum pernah menemukannya, Bo. Jadi film anaconda itu apa dong? Konon, El Dorado merupakan kota kaya raya yang terbuat dari emas. Tubuh raja kota tersebut katanya dilapisi oleh serbuk perak. Kisah dunia baru yang kaya akan logam mulia itu tersebar ke Eropa pertama kalinya karena kelakuannya Columbus pada tahun 1492. Banyak orang Eropa yang ngabisin banyak uang serta energi untuk cari kota ini, Bo. Ya, sayangnya nggak ada satupun dari mereka yang berhasil. Kota yang hilang ini diyakini berada di wilayah Amazon. Mungkin ada hubungannya dengan literatur si Percy tadi kali ya, Bo, yang melakukan eksplorasi itu nyari kota Z. Michael Corosio akunnya adalah wisatawan yang tersesat di hutan Amazon pada bulan Februari 2017 dan ditemukan 9 hari setelahnya, Maret 2017. Akunnya adalah seorang remaja Santiago, Chili. Pada saat itu sedang berpartisipasi di dalam tur dengan sekelompok wisatawan lain di Taman Nasional Madidi yang terletak di bagian barat Laut Bolivia. Nah, suatu malam kelompok tur wisata itu ngadain semacam acara ritual tuh, Bo. Ritual ini bernama Pachamama. Pachamama sendiri sebenarnya sebuah acara nih yang diadakan untuk minta izin ke para penunggu alam rimba. Sebab bila tidak melakukan hal ini, mereka tidak diizinkan untuk beraktivitas di sana. Nah, si akunnya ini adalah seorang pemuda yang ceritanya nggak percaya nih, Bos, sama hal-hal mistis. Oleh karena itu, akunnya nolak datang ke acara tersebut. Tahayul kok dipercaya gitu kali katanya ya. Nah, selesai acara ritual itu, si pengurus tur wisata ini datengin tendanya si akunnya nih. Ternyata akunnya emang nggak ada di tendanya. Dan emang pada kenyataannya, ternyata akunnya ini nyelonong sendiri ke dalam hutan. Akunnya terus masuk ke dalam hutan Amazon lebih jauh. Tapi sayangnya, justru dia malah tersesat. Ketika sadar dia udah kesesat, dia coba untuk cari jalan kembali ke kelompoknya.
Tapi semakin jauh ia jalan dan semakin jauh ia nyari, makin bingung lah dan makin tersesat lah di hutan yang lebat dan rumit. Nah, Bo, gimana menurut kalian sama orang yang sok pede ini, Bo? Udah tahu baru pertama kali ke sana, terus kemudian sekelas hutan Amazon pula lagi. Beh! Ketika kelompok wisata menyadari bahwa akunnya hilang, mereka segera memberitahu pihak berwenang dan pencarian pun dimulai. Nggak tanggung-tanggung, tim pencari itu udah terdiri dari personil militer, sukarelawan, dan pemandu wisata lokal serta patroli polisi lokal. Mereka menggunakan helikopter, perahu, dan nyelam di sungai-sungai terdekat nih ceritanya. Ya maksudnya mencari tanda-tanda keberadaan si akunnya. Tapi pencarian awal itu nggak berhasil menemukan akunnya. Hutan Amazon itu luas, Bo. Medannya itu sulit dan pohon-pohonnya itu rapat gitu. Vegetasinya itu sangat rapat yang jadi tantangan besar bagi mereka dan bagi orang yang masuk ke sana. Selama pencarian berlanjut, harapan semakin tipis dan banyak mulai khawatir nih buat keselamatannya si akunnya. Akhirnya pada hari ke-6, tim pencari itu nemuin kaos kaki yang berlumpur di hutan. Kaos kaki itu dibawalah ke dukun setempat. Percaya nggak percaya, dukun bilang bahwa akunnya itu terjebak di dimensi lain. Ada spekulasi juga dari tim pencari yang percaya betul bahwa akunnya ini cuma tersesat dan menyimpulkan ia telah meninggal dunia atau telah mati karena dimakan hewan buas. Di hari ke-9, polisi ngedengar teriakan akunnya yang berada di tepi sungai. Menariknya nih, Bo, setelah dicari kemana-mana, posisi akunnya itu ditemuin ternyata nggak sampai 1,5 kilometer dari perkemahan. Cuma 1,5 kilometer aja udah nyasar, Bo. Gimana dia masuk lebih jauh lagi, ya nggak? Akunnya ini akhirnya ditemukan hidup-hidup meskipun dalam kondisi yang lemah. Ia berjalan tanpa alas kaki atau tanpa sepatu dan mengalami dehidrasi serta kekurangan nutrisi. Ya pastilah setelah berhari-hari tersesat di hutan itu kan. Namun secara keseluruhan dia itu dalam keadaan relatif baik, Bo. Saat dia menunjukkan tangannya, para penolong itu kaget. Tangan akunnya ini kelihatan penuh dengan luka gigitan binatang. Akunnya akhirnya cerita bahwa musuh utamanya di dalam rimba sana adalah gigitan hewan serangga. Dan dia bilang kalau dia bisa bertahan hidup selama ini dengan mengikuti kawanan monyet. Akunnya ngaku bisa nemuin tempat berteduh dan air dengan cara ngikutin monyet tadi. Anehnya nih, Bo, monyet-monyet itu nggak nyerang. Bahkan kadang monyet itu ngeberi buah kepada akunnya dengan cara dilempar ke akunnya. Kayak tahu gitu kalau akunnya itu kelaparan. Hoki juga sih akunnya. Nah, setelah ditemukan, akunnya segera dibawa kembali ke desa dan diberikan perawatan medis. Berita tentang penemuan akunnya nyebar nih dengan cepat dan banyak orang di Bolivia dan di seluruh dunia itu ngerasa lega dan bersyukur atas keselamatannya. Cerita akunnya yang tersesat di hutan Amazon nunjukin betapa berbahayanya eksplorasi di lingkungan alam liar yang sulit. Lebih-lebih sotoy. Kejadian seperti ini harus kita garis bawahi juga, Bo. Pentingnya mematuhi langkah-langkah keselamatan seperti tetap bersama dalam kelompok dan mengikuti panduan pemandu wisata saat menjelajahi wilayah yang nggak kita kenal. Nah, Bo, penasaran buat melancong ke sana? Nggak mau apa nongkrong cantik di sungai mendidihnya gitu? Menurut kalian, apalagi keanehan lain dari hutan Amazon ini, Bo? Kita diskusi di kolom komentar. Sampai di sini dulu video kali ini. Masih banyak cerita-cerita dunia yang menarik yang mau dibahas sih. Tetap like video ini jika kalian berkenan dan dislike bila kalian nggak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.